Sehingga kita sering mendengar adalah kita ingin meraih kemenangan di bulan Ramadan. Itu maknanya apa? Bukan sekedar kita lolos setelah Ramadan selesai, bukan. Kemenangan kita di bulan Ramadan adalah kita lulus di bulan Ramadan. Lulus di bulan Ramadan adalah kita di bulan Ramadan berusaha menghindari dari kebiasaan-kebiasaan yang semula kebiasaan itu mubah. Akan tapi kita hindari. Menggauli istri di siang hari mubah, tapi jadi dihindari di bulan Ramadan karena kewajiban kita menghindari itu. Makan di siang hari adalah mubah. Boleh nasi-nasi kita, roti-roti kita, susu-susu kita, es kita minum di siang hari boleh. Akan tapi masuk Ramadan jadi tidak boleh. Jadi banyak hal yang semula boleh menjadi tidak boleh dan kita mampu bertahan. Itu artinya kita belajar bagaimana kita memerangi hawa nafsu. Dan artinya kemenangan kita itu adalah di saat kita keluar dari bulan Ramadan, kita masih biasa untuk mengekang hawa nafsu kita. Bukan sebaliknya yang saat ini dihembuskan oleh setan yang berkomunikasi dengan hawa nafsu kita. Malam ini adalah malam dijadikan malam keluar dari jalan Allah. Setan sudah mengintai dari beberapa hari yang lalu. Menunggu hari ini. Setan menunggu hari ini. Bahkan persiapan untuk merusak hari ini sudah dihadirkan oleh setan. Dari sebelum puasa, jauh-jauh sebelum puasa tiba, sudah dipersiapkan. Mulai program-program hiburan. Mikir dia sebelum puasa dulu. Program hiburan yang merusak amal. Program hiburan di televisi yang merusak amal. Sudah direncanakan oleh iblis itu. Bagaimana orang itu agar masuki bulan Syawal lupa Ramadannya. Sehingga hatinya menjadi keras lagi. Kalau sudah menjadi keras hatinya, Ramadan tidak berarti lagi. Tidak ada pelajaran yang bisa diambil dari Ramadan, maka dia pun bukan termasuk orang yang beruntung di bulan Ramadan. Kalau istilah kalimat minal aidina wal faizin adalah semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang kembali kepada Allah dengan bertobat secara sesungguhnya. Aidina kembali kepada Allah dengan menyesali dosa kita di bulan Ramadan. Wal faizina dan beruntung dengan pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan. Buahnya adalah saat ini. Alangkah banyaknya godaan yang terjadi saat ini. Yang terlena, yang terjerumus. Tapi yang selamat. Alhamdulillah. Maka dari itu mari kita pandang mereka yang saat ini, lihat. Di malam mulia ini mereka lebih sibuk dengan kemaksiatannya, jauh dari Allah. Kita doakan semoga Allah memberikan bimbingan kepada mereka. Sungguh sangat sia-sia. Yang ia lakukan menjadikan hatinya keras. Apa yang ia pelajari sepanjang bulan Ramadan menjadi tidak ada artinya. Maka wahai hamba Allah, berusahalah di luar Ramadan kita menjadikan hari-hari itu seperti Ramadan. Kebiasaan kita untuk menjadi seorang rakus dikekang di Ramadan, maka di luar Ramadan hendaknya kita pun bisa menahan rakus kita. Semangat kita untuk urusan-urusan dunia, urusan makan terhenti di bulan Ramadan, maka setelah keluar dari bulan Ramadan hendaknya kita harus bisa mengekang hawa nafsu kita. Inilah pelajaran penting bagi kita. Sebab kadang kemaksiatannya sudah direncanakan oleh syaitan untuk dilakukan di bulan Ramadan, di bulan Syawal ini. Mulai dari malam hari raya ini dengan berfoya-foya, senang-senang, lupa Allah dan sebagainya. Ternyata esok hari pun silaturahmi yang katanya mengenal Allah, yang katanya silaturahmi itu sebagai penyempurna. Jadi kalau Ramadan adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah, kemudian orang tidak akan sempurna menjadi seorang yang bertakwa beriman kalau hubungannya hanya kepada Allah baik. Maka disempurnakan di bulan Syawal, agar di bulan Syawal kita bersilaturahmi, agar sempurna kita. Sebab orang bertakwa adalah baik kepada Allah dan baik kepada manusia. Silaturahmi kita. Silaturahim, kunjung tetangga, kerabat, saudara. Agar tapi ingat, di saat kita melakukan silaturahmi, jangan melanggar Allah. Kita sering bincang dalam hidup kita. Di saat kita beribadah kepada Allah, lupa dengan manusia. Mungkin kita menyakiti manusia. Begitu juga di saat kita ingin menjalin hubungan baik dengan manusia, lupa kepada Allah. Alangkah banyaknya orang yang meninggalkan sholat gara-gara silaturahim. Alangkah banyaknya mukaddimah zina terjadi di saat silaturahim. Yang semula katanya ingin dekat kepada Allah, akan tapi ternyata malah jauh kepada Allah. Mari kita renungi malam ini. Jangan sampai kita besok hari menjadi orang yang gagal belajar di bulan Ramadan. Jangan sampai kita digolongkan orang yang tidak lulus di bulan Ramadan. Biasakan kita menghindari kemaksiatan dengan mata kita. Pastikan bahasanya yang kita lihat adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Jika itu diharamkan, berusahalah untuk menghindari. Berusaha. Takutlah kepada Allah, hukuman Allah sangat mengerikan. Ketahuilah kita tidak ingin mata kita manis, menangis nanti di padang mahsyar. Kita tidak ingin mata kita tersiksa di alam barzah. Kita tidak ingin mata kita menjadi sebab kita masuk neraka jahanam. Maka jaga matamu.
Apa yang kau lihat esok hari di bulan Ramadan, Masya Allah, yang kau pandang adalah orang-orang sholat di masjid. Yang kau pandang adalah Al-Quran. Yang kau pandang adalah tasbih untuk berzikir. Akan tapi setelah ini, apa yang kau lihat aktivitasmu kembali seperti semula. Jaga matamu dan jaga matamu, jaga matamu. Semua akan ditanya oleh Allah. Dan mata pun akan berbicara jika kita gunakan untuk yang tidak baik. Mata akan menjadi saksi kebusukan kita sendiri. Dia akan berkata, bercerita, aku digunakan untuk melihat yang haram, yang haram, yang haram. Maka jaga matamu, wahai hamba Allah. Dan menjaga mata ini adalah mukaddimah ketentraman batin. Orang yang matanya jelalatan akan tersiksa. Akan tersiksa dan tersiksa. Tidak akan menemukan kepuasan. Karena yang dilihat adalah sesuatu yang, karena di saat melihat itu adalah seperti seorang yang minum air garam. Karena itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Terus dia akan pengen melihat lebih jauh lagi. Mulai dari lihat lehernya seseorang wanita mungkin. Pengen lihat betisnya. Pengen lihat terus. Dan tidak ada putusnya ini. Sampai hati itu menjadi keras. Maka ayo kita berusaha. Untuk perlahan demi perlahan. Allah Maha Kuasa untuk menolong kita. Dan jangan berhujah kalau engkau melakukan sebuah kesalahan. Jangan berhujah di saat anda berada dalam kehinaan. Allah Maha Kuasa untuk mengangkat kita. Dan mintalah kepada Allah, ya Allah, jauhkan kami dari keharaman, jauhkan mata kami dari keharaman dengan kasih sayangmu. Tambahi dengan kalimat kasih sayangmu. Supaya mata tetap bisa melihat, akan tapi terjauhkan dari yang haram. Kalau Allah menghentikan pandangan dari yang haram, gampang saja dijadikan buta juga bisa. Maka beruntunglah, hei hamba Allah yang buta hari ini. Hei hamba Allah yang tidak bisa melihat hari ini, beruntunglah engkau tidak punya dosa mata. Telah dikurangi beban anda di akhirat nanti. Ketahuilah anda yang buta tidak akan ditanya oleh Allah, kau gunakan apa matamu. Beruntunglah bagi yang buta. Tinggal yang punya mata ini ayo kita jaga. Dan minta kepada Allah, yuk minta saat ini, ya Allah jaga mata kami ya Allah dengan kasih sayangmu ya Allah. Jaga mata kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Dari mata inilah akan berkembang kemaksiatan, kejahatan yang namanya perzinaan juga dari mata. Dan dari telinga, apa yang kau dengar? Bisikan-bisikan, suara yang membangkitkan syahwatmu, jangan kau dengar. Gunjingan jangan kau dengar. Adu domba jangan kau dengar. Kalimat kotor jangan kau dengar. Mintalah perlindungan dari Allah agar kita dijauhkan dari mendengar hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Ketahuilah dari mata dan telingamu itulah yang akan menjadikan semua kebusukan akan masuk ke dalam hatimu. Hatimu tidak akan bisa kekotori oleh apapun kecuali karena matamu engkau buka dan telingamu engkau buka. Akan tapi jika telingamu kau pasang filter dan juga matamu kau pasang filter, jika engkau melihat harus kau hubungkan dengan Allah, maka ketahuilah hatimu akan terjaga. Dari mendengar, lihat, rusaknya hati dari mendengar, rusaknya hati dari melihat. Makanya jika ada orang diciptakan oleh Allah dalam keadaan buta dan tuli, aman hatinya. Tidak akan rusak hatinya, fitrahnya ada di dalam hatinya. Kemuliaan di dalam hatinya. Maka sesungguhnya mata ini dan telinga ini kalau benar-benar tidak kita jaga menjadi sebab kerusakan kita. Dengar gunjingan seseorang, memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ayo kita memulai saat ini, malam ini. Kalau kita masih punya kebiasaan jelek, mungkin sering melihat yang haram, mintalah kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Kuasa untuk merubah kita semuanya. Dan juga mari kita hindari kemaksiatan. Apa sih yang pernah kita lakukan sebelum Ramadan dari kemaksiatan-kemaksiatan? Ayo niat untuk hijrah saat ini, maka ada hijratu ilallahi. Barang siapa yang hijrah kepada Allah, wa hijratu ilallah wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita pengen kepada Allah, maka Allah akan sampaikan kita kepada Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh mencari jalanku akan aku beri petunjuk sampai kepadaku. Sebesar apapun kesalahanmu, lihat, sebesar apapun dosa yang engkau lakukan, ketahuilah pengampunan Allah lebih luas dari dosa-dosamu. Maka jangan engkau menunda esok hari, karena esok hari belum tentu untukmu. Wahai para pendosa, ingat Allah. Kalau sudah engkau bertobat, engkau seperti orang yang tidak pernah berdosa, seperti disabdakan Nabi, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Maka dari itu jangan engkau menunda. Jangan engkau menunda. Maka di bulan Syawal ini ayo kita jaga yang dosa masa lalu kita, ayo kita minta ampun kepada Allah. Adapun masa yang akan datang, ayo kita jaga-jaga, kita berhati-hati. Jangan sampai kita mati membawa kemaksiatan di rumah kita. Kita sudah mulai merubah jadwal nonton televisi. Apa yang harus ditonton oleh anak-anak kita? Penggunaan HP yang benar dan sehat. Internet yang benar dan sehat. Lingkungan kita lihat, kita jadikan lingkungan yang kenal Allah.
membiasakan anak-anak kita menjauhi kemungkaran, membiasakan anak kita kenal kebaikan. Saat inilah waktunya, jangan tunda esok hari. Ayo saat ini, bulan Syawal ini, malam ini kita niat yang banyak. Setiap kita masuk masjid, kita melakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian kita sholat hajat. Apa hajat kita? Semuanya termasuk yang kami hadirkan saat ini. Hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat. Hajat anak-anak kita akan dijawab. Termasuk adukan kepada Allah, ya Allah, aku punya hajat. Hajat yang amat besar, ya Allah. Yaitu, ya Allah, jauhkan mata kami dan telinga kami dari melihat dan mendengar yang haram. Jujur, pernahkah Anda minta seperti itu? Pernahkah Anda minta kepada Allah, ya Allah, jaga mata kami dari melihat yang haram? Kita paling minta duit, rezeki, ya Allah. Beli motor, beli mobil, beli rumah, mega. Tapi penghancur pahala tidak pernah kita minta perlindungan dari Allah. Mari kita minta kepada Allah. Bahkan kalau jarum jatuh pun hendaknya minta kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Allah senang kalau kita minta kepada Allah. Dan kalau kita sering memohon, sebetulnya itu adalah keinsyafan di dalam hati. Mintalah. Jauhkan kami dari kemaksiatan. Bahkan mungkin kita masih berada di kubang kehinaan, keharaman. Jangan ragu minta kepada Allah satu, ya Allah, aku punya kebiasaan jelek itu, ya Allah. Aku masih dalam kubang keharaman itu, ya Allah. Entaskan kami, angkat kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ibaringin dengan tetesan air mata. Ketahuilah Allah akan mendengar. Biarpun tidak hari ini, mungkin esok hari, mungkin minggu depan, atau tahun depan. Ketahuilah, walladzina jahadu fina ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku akan kabul kepadamu. Yang bersungguh-sungguh mencariku akan aku beri jalan. Jangan ragu kepada Allah. Tidak boleh ada yang putus asa saat ini. Siapapun Anda, yang penting jangan main-main syariat. Yang penting jangan main-main keharaman. Jangan guyon urusan keharaman. Lihat. Sekarang ada orang guyonan keharaman. Jangan main keharaman. Keharaman bukan untuk dibikin guyonan. Keharaman adalah neraka, hendaknya kita takut. Kalau sudah disebutkan minuman keras, kita takut. Disebut zina, kita takut. Mungkin seseorang masih melakukan disebut riba, takut. Mungkin dia masih berada di kubang riba. Tapi hendaknya dia menjadikan hatinya takut dengan riba, itulah iman. Tapi kalau sudah mainkan urusan agama, guyonan urusan halal haram, naudzubillah, dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang, dia adalah masih dalam mabuknya. Dia mabuk dalam mabuk, tapi ngerti mabuk itu haram. Mendengar petua seorang ulama bahwasanya biarpun engkau masih dalam kubang keharaman, akan tapi jangan engkau menyerah dan jangan engkau berhujah. Cukup adukan kepada Allah, ya Allah, aku masih sering minum minuman keras, ya Allah. Bahkan setelah minum dia pun pasti sadar, mengambil air wudhu, dipaksakan untuk mengambil air wudhu. Lalu sholat, kemudian minta kepada Allah, ya Allah, jauhkan saya dari minuman. Dan lakukan itu. Ternyata ada satu orang yang biasa dengan keharaman, tiba-tiba setelah 1 tahun diangkat oleh Allah menjadi benci dengan keharaman. Yang penting jangan senang, jangan bangga dengan keharaman. Jangan berhujah dengan keharaman yang kita lakukan. Kalau kita melakukan keharaman, cukup ngadu kepada Allah serius. Ya Allah, mataku sering melihat yang haram, ya Allah. Aku paling tidak kuat menahan yang haram. Mulai dari foto-foto membangkit syahwat dan sebagainya, ya Allah. Entaskan kami dari kehinaan itu dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus. Maka ketahuilah Allah akan menolong. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah tidak akan membiarkan kita. Jadi, malam ini kita jadikan malam setat. Setelah kita belajar di bulan Ramadan, sekarang kita mau KKN. KKN yang nanti, bagaimana kita setelah Ramadan ini? Ilmunya di kampus Ramadan akan kita pakai atau tidak? Akankah kita rakus dalam urusan makan? Barangkali ada yang mengikuti malam renungan. Menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.